Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Orang yang menyebut aku dalam batinnya, di dalam hatinya, maka aku akan menyebut orang tersebut di dalam zatku. Dan ketika orang itu menyebut namaku bersama-sama di hadapan khalayak yang ramai, maka aku akan menyebut namanya orang itu di hadapan khalayak ramai yang lebih mulia dari khalayak di mana dia menyebut aku. Siapakah hadirin yang dirahmati oleh Allah pada pagi hari ini? Orang yang lebih mulia dari seorang yang sedang bersama dengan Allah, dan tidak hanya bersama dengan Allah, lebih daripada itu bahwa orang tersebut sedang disebut namanya oleh Allah. Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh sedang menyebut nama kita satu persatu. Yang namanya Ahmad akan disebut oleh Allah dengan nama Ahmad. Yang namanya Umar akan disebut oleh Allah dengan sebutan Umar. Yang namanya Fatimah, yang namanya Siti Mardiyah, yang namanya siapapun akan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya, bahkan dengan nama orang tuanya di sebagian keterangan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama seseorang, lalu Allah menyebut dengan kecintaannya, Allah menyebut dengan keridhaannya, dan disaksikan oleh seluruh penghuni langit yang tidak terbilang jumlahnya. Satu kali kita menyebut nama Allah, maka satu kali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut nama kita. Berapa kali pada pagi hari ini kita telah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berpuluh-puluh kali, bahkan mungkin lebih dari 100 kali, bahkan mungkin lebih dari 1000 kali. Hanya di pagi ini saja, saudara yang dirahmati oleh Allah, saudara yang diuntungkan oleh Allah, bahwa di pagi hari ini saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut nama kita 100 atau 1000 kali. Adakah nikmat yang lebih besar daripada ini? Jika ada orang yang mengatakan ada nikmat yang lebih besar daripada ini, saya tidak tahu apakah betul ada iman di dalam hatinya atau tidak. Tetapi tidaklah seorang yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah, mengagungkan Allah, mentahqiq daripada Allahu Akbar yang diucapkannya, maka dia akan betul-betul bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini dia telah dimuliakan oleh Allah dan dijadikan orang-orang yang mulia. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tidak hanya sampai di situ majlis di pagi hari ini, saudara. Majlis di pagi hari ini, kemuliaannya yang kedua adalah bahwa kita disebut namanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi Anda semuanya namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Tidak cukup Allah yang menyebut nama kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Ditambah lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Anda tadi mengatakan, ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika? Berapa kali Anda mengatakan ini? Dan ketahuilah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam." Tidak seorang pun, kata Nabi Muhammad, dengarkan saudara-saudara sekalian, dengarkan ibu-ibu yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini demi Allah bisyarah yang sangat besar sekali. Ini adalah kabar gembira yang luar biasa besarnya bagi mereka yang mencintai Rasulullah, bagi mereka yang sering bersolawat kepada Rasulullah, bagi mereka yang sering kirim Fatihah kepada Rasulullah, bagi mereka yang sering bertawassul kepada Rasulullah, bagi mereka yang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Dengarkan berita baik ini, bahwa Anda semuanya, jika Anda tadi menyebut salam kepada Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahwa Anda keseluruhannya namanya telah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul dalam hadisnya berkata, tidak ada seorang pun dari kalian yusallimu alayya, membacakan salam kepadaku, apakah itu berbentuk ya Nabi salam alaika, ataukah berbentuk redaksi assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ataukah berbentuk redaksi assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah,
atau berbentuk redaksi bahkan Allahumma sholli wa sallim. Tidak ada yang membaca ini terkecuali Allah akan mengembalikan rohnya Nabi Muhammad ke dalam jasadnya. Untuk apa ya Rabbi kau kembalikan roh Nabi ke dalam jasadnya? Kata Nabi Muhammad, hatta arudda alaihi salam. Aku ingin untuk menjawab dengan lisan dohirnya Nabi Muhammad terhadap setiap salam yang diucapkan oleh umatnya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaan yang kedua, saudara, siapa yang lebih mulia dari umat Nabi Muhammad yang pada pagi hari ini namanya lebih 10 atau 100 kali disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rabbul Alamin, Allahu Jalla Jalaluhu menyebut nama kita. Habibu Rabbil Alamin sallallahu alaihi wasallam menyebut nama kita. Bagaimana kemudian rahmat tidak akan diturunkan kepada kita? Bagaimana kita tidak akan mendapatkan apa yang dikatakan oleh Allah terhadap malaikatnya ketika ditanya dari mana kalian, dan Allah Maha tahu, malaikat menjawab, kami berkeliling di bumi mendapatkan sekelompok dari hambamu ya Rabbi sedang berzikir, sedang membicarakan masalah ilmu, sedang dijelaskan tentang agama. Lalu kemudian apa kata Allah terhadap malaikat untuk mereka termasuk kita insyaallah di dalamnya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ishhadu ya malaikati, saksikan wahai malaikat-malaikatku, kalian kelompok sayyarin yang telah memberikan laporan kepadaku tentang orang-orang yang beriman itu, yang berkumpul itu, yang berzikir itu, yang membacakan agama-agama untuk dijelaskan itu. Ishhadu, saksikan, anni qad ghafartu lahum, bahwa aku telah ampuni semua dosanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku telah ampuni semua dosanya. Jadi bapak, ibu, tua, muda, alim, bodoh, besar, kecil, insya Allah pada pagi hari ini dosanya telah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lagi hijab antara kita dengan Allah yang membuat kita tertutup dengan Allah. Batin kita tertutup dari Allah, basirah kita tertutup untuk menyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa-dosa yang kita perbuat. Andai dari kita kemudian menyadari dirinya lalu berazam dengan segala kekuatannya mengatakan pulang dari Majlis Al-Fitrah di pesantren Al-Khidmah, di pesantren Al-Fitrah, saya tidak akan lagi melakukan dosa. Saya akan menjaga mata saya akan menjaga mulut saya akan menjaga telinga saya akan menjaga handphone saya akan menjaga hak saya dan hak-hak yang ada pada saya. Maka demi Allah, tidak lebih dari 40 hari terkecuali akan bersambung basirah kita, akan menjadi bersih roh kita, dan akan menjadi segala yang gaib dan tidak terlihat oleh kita, syahadah di depan mata kita, akan jelas di depan mata kita, akan tidak ada lagi hijab antara kita dengan Nabi Muhammad, tidak akan lagi ada hijab antara kita dengan Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari. Kapan beliau akan ketemu dengan kita, kita akan menemuinya, dan kapan kita ingin bertemu dengan beliau, kita akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hijabnya sudah tidak ada. Ini adalah kesempatan saudara yang dirahmati Allah, ketika kita menghadiri majlis-majlis mulia dengan acara yang mulia di tempat yang mulia, maka kita sebetulnya sudah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang mulia. Tetapi kita sendiri yang menarik diri dari pintu, kita sendiri yang menganggukkan ajakan syaitan, kita sendiri yang kemudian lari daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika itu yang terjadi, fala yalumanna illa nafsah, jangan menyalahkan siapa-siapa, apalagi sampai menyalahkan tarikatnya, menyalahkan zikirnya, menyalahkan gurunya. Fala yalumanna illa nafsah. Jika terjadi sesuatu yang tidak baik kepada kita, sementara kita telah menjadi seorang murid dari guru mursyid, sementara kita sudah menjadi santri dari pesantren yang mulia, sementara kita sudah menjadi jamaah dari satu tarikat tertentu, tetapi kemudian kita tidak mendapatkan apa yang didapati dan dijanjikan, maka kesalahannya bukan ada pada mereka atau pada ajarannya, tetapi kesalahannya ada pada kita. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali mengatakan afala ta'jilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun, ya ulil albab, ya ulil absar. Ini
yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk merenung, tafakkur. Jangan kesalahan yang sekarang, yang tahun lalu dilakukan sampai detik ini masih dilakukan juga. Males yang tahun lalu, 2 tahun lalu kita miliki, sampai detik ini kita tetap pertahankan. Maksiat yang kita kerjakan dari 2-3 tahun yang lalu sampai detik ini tetap kita istiqomahkan. Dari mana akan menyambung seperti ini? Dari mana orang yang seperti ini rohnya akan menjadi bersih sehingga kemudian terbuka segala hijab? Dari mana orang yang seperti ini akan kekal rahmat yang diturunkan dan sakinah dari Allah? Kalau seandainya wadahnya kotor, para hadirin, air ini menjadi bening, bukan karena semata-mata airnya, tetapi karena air yang bening ini dituang di tempat yang bening. Tetapi jika seandainya air sebening apapun dituang di tempat kotor, bekas gelas yang ada kopi belum dicuci, atau bekas gelas yang pernah diisi lumpur lalu mengering, maka air sebening apapun ketika dituang dengan kebeningannya, dia akan tersisa kotor di gelas yang kotor. Yang salah bukan airnya, yang salah bukan yang menuang, tetapi yang salah pemilik hati yang tidak menginginkan untuk membersihkan hatinya, sehingga yang bersih menjadi kotor, yang bening menjadi keruh. Dan demikianlah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah haulnya, perempuan yang sangat mulia, perempuan yang paling mulia, perempuan yang paling dicintai oleh Nabi, perempuan yang menjadi penolong Nabi pada saat tidak ada orang yang menolongnya, perempuan yang darinya keluar putra-putri Nabi, sehingga kemudian keluarlah kebaikan-kebaikan dan menyebar di muka bumi ini, termasuk di Indonesia ratusan juta masuk Islam karena berkah perempuan yang sedang kita hauli pada siang hari ini, yaitu ummana wa sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa ardaha wa anna biha. Maka kita berharap kepada Allah berkahnya beliau, ya Rabb, jangan pulangkan kami dari majlis ini, jangan keluarkan kami dari masjid ini, terkecuali mereka yang memiliki hubungan dengan masyayikh tariqah betul-betul dibuka oleh Allah hijabnya antara murid dengan gurunya. Mereka yang memiliki amalan-amalan zikir, betul-betul zikirnya dirasakan oleh hatinya. Mereka yang memiliki orang tua, betul-betul diberi oleh Allah hak untuk menjadi birrul walidain. Mereka yang menjadi orang-orang yang soleh beribadah, diberi keikhlasan oleh Allah untuk supaya mereka melakukan ibadahnya dengan baik. Karena jika tidak semua itu terjadi kepada kita dengan berkah orang soleh, maka Rasulullah pun pernah menangis ketika membaca hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yaumaidin khasyiah amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Anda tahu apa artinya amilatun nasibah? Zikir beribu kali, solat berjuta kali, puasa bertahun-tahun, tetapi ketika kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak menulisnya sebagai amal saleh. Ini yang dinamakan dengan amilatun nasibah. Jangankan Anda, saudara, yang lebih pantas untuk menangis, serta kita secara keseluruhan. Pada saat Nabi dituruni ayat ini, Nabi Muhammad menangis. Sahabat Umar, seorang yang kuat, seorang yang kokoh, laki-laki sejati dan perkasa, pada saat mendengar ayat ini terseduh-seduh, menangis seperti perempuan atau seperti anak kecil, saking takutnya kepada Allah. Apa yang dikerjakannya akan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka majlis-majlis seperti ini adalah majlis, kenapa Allah langsung mengampuni, kenapa Allah membanggakan? Karena harapan Allah Subhanahu wa taala tidak keluar kita dari majlis ini terkecuali dengan kondisi zahir dan batin yang berubah. Bukan keluar dari majlis ini sama kondisinya seperti kita masuk. Bukan masuk kotor, keluar tetap menjadi kotor, tidak. Tetapi harapan daripada majlis ini, harapan daripada makam yang ada di belakang kita ini, harapan dari kita semua yang menginginkan mendapat keberkahan darinya ini, yaitu almarhum Kiai Rama Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, adalah kalian memperhatikan kita betul-betul serius, betul-betul memperhatikan apa yang dikatakan kepadanya dan apa yang dikatakan olehnya, dan kemudian dilaksanakan oleh kita. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Allah mengatakan kalau mau mengambil sesuatu dan bermanfaat, maka peganglah dengan teguh. Addu 'alaiha bin nawajid.
Gigitlah sebagaimana kamu menggigit jempolmu dengan gerahammu. Jangan lepaskan apa yang menjadi pesannya. Jangan tinggalkan apa yang menjadi wasiatnya, walaupun kamu harus berhadapan dengan apa. Dan ini adalah bukti bahwa kita adalah murid. Kita adalah murid dari seorang syekh yang akan bermanfaat madad dari syekhnya, dan akan diangkat kita dari dari derajat seorang murid menjadi derajat yang lebih tinggi. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mensyukuri hal ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Sebagaimana syukur itu sendiri adalah merupakan satu masalah yang harus menjadi pijakan bagi setiap orang yang beriman. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa syukur itu tidak penting. Salah. Kenapa saya katakan salah? Karena Rasul Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ketika mengatakan tentang masalah syukur, Allah memulai dengan ayat wa ta'adzana. Apa artinya wa ta'adzana? Pada saat Tuhanmu mengumumkan, dan kita sebagai manusia faham jika itu namanya pengumuman adalah suatu hal yang penting. Tidak mungkin pengurus pesantren, pimpinan pesantren hanya karena ingin mandi dia tulis pengumuman saya mau mandi. Tidak mungkin